Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Allah masih memberikan kepada kita iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani kita, dan kesempatan untuk bisa hadir di acara pengajian malam hari ini dalam rangka untuk kolaborasi memperluas wawasan keislaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, keimanan serta kedua kita untuk bisa tetap mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian yang bahagia, izinkan MC membacakan seluruh acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga pengajian Al-Islam yang insya Allah malam hari ini akan dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Abdul Bashir MAG. Dan yang keempat adalah tanya jawab, dan kelima penutup. Hadirin bahagia, marilah untuk berkahnya acara ini, mari kita buka acara pengajian rutin malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah.
Sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang membacakan atau kita yang mendengarkannya Allah memberikan rahmat untuk semuanya. Amin. Hadirin bahagia, mari kita dengan bersama-sama kajian Rajulin Maulid ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Dr. Mas Abdul Basit MAG. Pada beliau disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berilah dasar keseluruhan atas berbagai dan dengan nikmat yang menganugerahkan kepada kita. Dan saat ini menganugerahkan nikmat yang agung. Dan mendapat hidayah-hidayah yang menjadikan kita bisa berkumpul di rumahnya. Bersih dalam rangka sama-sama menjaga semua kisah dan hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang yang merasa senang semakin jauh dengan Allah, semakin nikmat itu terus bertambah. Biar dia seakan-akan Allah tidak memutuskan rezekinya, karena dia tidak tahu, belum tahu ngaji tentang istidraj. Ibnu Athaillah dalam kitab yang tiga ma'atah yang menyatakan min wujudi insani ilaika wa dawami isatika ma'a ayyakula dhalika istidraj sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah dari wujud kebaikan Allah kepada. Takut ketika Allah itu selalu berbuat baik kepada. Sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah. Boleh jadi itu istidraj. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kelak kami akan ulur kepada mereka dari sisi yang mereka tidak sadari, la yashurun. Diulur dikiranya nikmat, sesungguhnya azab, siksa dari Allah. Tidak menyadari karena memang belum ngaji, belum tahu
Apa itu istidraj, apa itu nikmat, apa itu nikmah, bencana. Yang dia tahu ketika rizki jalan terus, maka ini nikmat. Dia tidak melihat apakah dirinya selalu maksiat kepada Allah. Bahkan lebih jauh, semakin nikmat datang kepada kita, kurang taat kita, itu istidraj. Minimal kita sama, tidak turun. Namun selama ini orang bangga, orang sombong, selalu dipuji oleh orang lain. Dia bilang, meskipun saya sombong, tapi selalu banyak orang hormat sama saya. Dia tidak tahu bahwa penghormatan itu adalah lanjuran, diolor-olor, istidraj itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalemannya azab, bentuknya nikmat. Termasuk terhadap orang non-muslim, sihir. Semua tidak pernah akan terjadi tanpa izin Allah. Bagi orang-orang soleh, izinnya dengan penuh ridha. Bagi orang soleh, izinnya disertai dengan sakhatillah, murkanya Allah. Semua atas izin Allah. Karena tanpa izin Allah tidak mungkin akan terjadi sesuatu di dunia ini. Izinnya ada yang penuh ridha Allah, yang satu izinnya diselimuti dengan murka Allah. Silakan bandingkan. Banyak orang yang taatnya kurang, ilmunya semakin tambah. Nanti bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh. Man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'ada. Siapa yang tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah, petunjuk dari Allah, maka tambahnya itu bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin menjauh. Karena dia belajar dalam rangka menumpuk-numpuk ilmu. Beda-beda tipis agar orang tahu bahwa dirinya alim. Manakala ada orang yang kurang taat, lalu pesantrennya ternyata santrinya makin banyak, itu juga istidraj dari Allah. Jangan bangga dulu. Inilah manfaat ngaji dengan tahu, paham, dihayati, perlahan-lahan kita tidak terjun payung. Tapi ada pangkalannya, karena ada ilmu, nanti lama-lama kita semakin, oh iya, saya ingat pengajian malam Selasa, astagfirullahaladzim. Rizki nambah, tapi saya kok biasa ke masjid, ini enggak ke masjid. Astagfirullah, khawatir ini istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang wanti-wanti ketika nikmat datang, maka dia langsung ngomong, ya Allah, jangan sampai ini istidraj darimu ya Allah. Ikat nikmat itu dengan syukur. Karena syukur itu qaidul mawjud wa saidul mafqud. Mengikat yang ada, mengundang yang belum ada. Itu nikmat. Maksud saya syukur terhadap nikmat. La in syakartum la azidan. Nah, jika kalian bersyukur nih, aku akan tambah. Syukur mengikat nikmat yang sudah ada, syukur pula mengundang nikmat yang belum ada. Tapi siapa yang kufur, maka dia mempersiapkan hilangnya nikmat-nikmat itu.
syukur kita agar tidak masuk istidraj. Jangan hanya langsung kepada Allah yang selama ini dianggap benar tapi salah. Ya ini kan Ustaz, hakikatnya dari Allah. Jadi tidak usah terima kasih sama orang tua, sama guru, masyayikh, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih sama Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya benar orang, tapi dengan dia tidak berkhidmat, berterima kasih kepada orang tua, kepada para gurunya, tidak terima kasih pada Rasul, lebih-lebih tidak terima kasih kepada Allah, maka syukurnya tidak nyampe. Selama ini orang anggap benar, cukuplah Allah bagiku di hatiku, tapi dia tidak mau terima kasih ke orang tua. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawf min al-istidraj bin ni'am min sifatil mu'minin. Takut terhadap istidraj yang ada pada nikmat-nikmat itu bagian daripada sifat orang-orang beriman. Wa adamul khawfi, tidak ada rasa takut, min sifatil kafirin. Ini bagian daripada sifat orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala orang mukmin, maka dia punya sifat ketika nikmat datang, maka dia takut nikmat itu istidraj. Kalau kemudian ternyata masuk istidraj, segera dia mohon ampun kepada Allah. Jangan pernah tangguhkan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala falamma nasu ma dhukiru bihi isyara ila mukhalafatihim wa isyara fatahna alaihim abwaaba kulli syai' wa fatahna alaihim asbab al-'afiyah hatta idza farihu bima utu min al-hudud ad-dunyawiyyah wa lam yashkuru 'alaiha bi ruju'ihim 'anha ilaina aqadnahum baghtatan ay faj'atan wa idahum mublisun ay ayisun. Di firman Allah, ketika mereka lupa terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, kata Allah, kami bukakan berbagai macam pintu sehat, afiat, rezeki. Tapi dalam keadaan lalai dia dari peringatan Allah, Allah semakin lupa. Ketika mereka sedang gembira dengan nikmat itu, dibarengi dengan maksiat dia, lupa terhadap peringatan Allah, maka saat itu Allah ambil baghtatan seketika, faj'atan faidahum bisun. Tiba-tiba akhirnya orang itu menjadi putusan saat akan diambil. Terlalu mudah bagi Allah. Siapapun yang merasa dirinya sombong dengan kekayaan detik ini, kun fayakun, Allah miskinkan sangat bisa. Siapa yang dirinya merasa mulia detik ini, Allah hinakan bisa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in. Allah muliakan, Allah hinakan, mudah bagi Allah seketika. Yang sombong dengan ilmunya seketika itu pula terjadi sling pada akalnya, otaknya, maka ilmunya hilang semua.
hati, Allah punya sifat Qahhar. Qahhar itu seakan-akan Allah menyatakan jangan macam-macam dengan kamu sombong-sombongnya, dengan kekayaan, dengan kecantikan, dengan kegantengan, dengan jabatan, dengan ilmu, maka aku bisa cabut seketika itu. Ini sifat Qahharnya Allah. Allah menunjukkan sifat keagungannya yang menjadikan kita berdiri. Meskipun di dalam Al-Quran yang banyak itu adalah sifat kasih sayang Allah. Allah lebih sayang daripada Allah murka. Wadubi sababat rahmati sababat wadubi, kata Allah dalam hadis qudsi, kasih sayangku mendahului murka. Jadi Allah kasih sayang dulu baru murka. Rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini istidraj. Mari kita lihat kenapa orang istidraj ini mendapatkan siksaan yang begitu hina di ulur, karena dia tidak mensyukuri. Lalu kenapa kalau tidak mensyukuri nikmat? Betapa Allah kasih nikmat tiada tiba ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak pernah akan bisa menghitung. Imam Fakhrul Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib jilid 1, ini ada 16 jilid, ketika menjelaskan Al-Fatihah pada ayat Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang memelihara alam semesta. Di Rabbil Alamin itu dirinci sampai nyampe 3 halaman tentang Rabbil Alamin, betapa Allah itu memelihara. Selama ini memelihara itu ada 2, yang memelihara demi kepentingan yang dipeliharanya dan demi kepentingan dirinya. Yang kedua, memelihara mengurus semata-mata demi kepentingan murabbah yang diurus. Makhluk manusia ngajak membantu orang lain, mengurus orang lain, itu pasti bukan hanya demi kepentingan orang lain, tapi ada kepentingan dirinya. Di antaranya akan dapat pahala dari Allah. Tapi kalau Allah memelihara, mengurus manusia tanpa kepentingannya, tapi semua ini demi kepentingan manusia. 2, bandingkan dengan muslimin, orang yang berbuat baik di dunia. Bagaimana kebaikan Allah? Selama ini orang berbuat baik, kalau diminta baru dia bisa memberikan kebaikan. Tapi kalau Allah meskipun tidak diminta, Allah tetap berbuat baik. Kadang ketiduran nonton TV tanpa doa, tapi Allah jaga dalam tidur agar tidak ada binatang yang masuk ke telinga, padahal dia tidak minta. Allah jaga. Yang ketiga, manusia baik bisa sekali, 2 kali, 3 kali dimintai tolong masih bisa. Tapi kalau keseringan, dia akan marah. Abadahu, marah sama orang dia minta tolong itu. Bahalamahu, akhirnya dia memutuskan untuk tidak menolong. Sebaliknya Allah
innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sungguh Allah itu cinta terhadap orang yang terus-menerus di dalam doa. Dia banyak doa, minta yang disertai adab kepada Allah, sehingga doanya menjadi muful ibadah, rohnya ibadah. Allah senang. Semakin sering boleh hina, ilham terus-menerus senang. Tapi kalau manusia itu bosan, rasanya sudah 4 kali, 5 kali disebut-sebut. Ini sudah keberapa? Sudah 6 kali saya bantu. Sudah sama yang lain aja. Bosan dia. Mau membantu ini kebaikan orang berbeda dengan kebaikan Allah. Kebaikan manusia terputus, baik jatuh miskin maupun meninggal dunia. Yang tadinya sering membantu karena kaya dengan hartanya, lalu jatuh miskin, dia tidak bisa bantu lagi atau meninggal dunia. Allah memberikan pertolongan, membantu, tidak pernah ada putus sampai akhirat nanti. Manusia berbuat baik hanya pada satu golongannya. Apalagi kemarin pilkada, jangan sesuai paslonnya. Tapi kalau Allah baik, itu tidak melihat siapa-siapa. Non muslim yang durjana masih tetap dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kebaikan Allah tanpa pandang bulu. Kalau kita memilih bulu, ini satu kelompok nih, ini beda kelompok, sudah nggak usah dibantu ya. Nah, nanti yang pilih paslon kita aja, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menunjukkan begitu bahwa Allah baiknya sekali, sangat maha baik, memelihara Rabbil Alamin, bahkan dirinci dari benih sperma dengan benih tumbuhan. Bagaimana dari sperma nutfah terus sampai menjadi bayi. Bagaimana Allah ciptakan telinga ini, dari apa telinga ini? Bu, Pak, telinga ini dari unsur apa? Yang ilmu biologi. Telinga dari tulang. Kalau lisan dari apa? Daging. Mata dari lemak. Betapa Allah bahannya macam-macam demi kepentingan manusia. Ini benih manusia. Nanti ada benih tumbuhan yang namanya biji. Itu tidak pecah ke samping, bukan seperti ini, tapi ke atas dan ke bawah. Perhatikan, demi kepentingan siapa ke atas? Dalam rangka muncul batang, dahan, daun, bunga, lalu buahnya. Ke bawah akar, agar semakin kokoh demi kepentingan manusia. Sehingga Imam Fathul Razi menyatakan Allah baik terhadap manusia seakan-akan tidak ada hamba selain manusia. Ada hamba Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang tahu bala tentara Tuhan kecuali Dia, Allah yang tahu. Selain manusia ada hamba Allah yang lain. Tapi Allah baik terhadap manusia seakan-akan tidak ada hamba selain manusia.
Tapi manusia berkhidmat kepada Allah masih sering durhaka, seakan-akan ada Tuhan selain Allah. Ini bisa jadi status masukkan Allah baik kepada kita manusia, seakan-akan tidak ada hamba selain manusia. Tapi kita baik, kadang-kadang ingkar, kadang-kadang maksiatnya, seakan-akan ada Tuhan selain Allah. Pikirannya ada bumi selain bumi Allah, pikirannya ada langit selain langitnya Allah. Allah Subhanahu ingin menunjukkan ke sana, hendaklah kamu banyak bersyukur, jangan sampai nikmat itu datang. Sesungguhnya di balik nikmat, bentuknya nikmat, tapi isinya adalah istidraj, hukuman dari Allah Subhanahu. Ini yang harus terus kita evaluasi. Sehingga telah melanjutkan di dalam hikamnya ini. Min jahlil murid ayujial adab wa ta'akhara al-hukumat anhu ayaquluna law kana hadha su'ada min laqata'al imdad ba'aujabal ib'ad. Termasuk kebodohan orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, yang rajin ibadah, ingin dekat dengan Allah, masuk kebodohan. Apa? Dia suul adab terhadap Allah. Ada suul adab, ada orang yang tidak beradab sama Allah. Suul adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata dia kemudian menyatakan, saya sudah suul adab kepada Allah. Bayangul, dia berkata, jika ini suul adab, mestinya rezeki itu sudah turun dong. Kenapa saya masih terus dikasih rezeki? Kalau saya itu dibenci sama Allah, mestinya diputuskan dong rezeki itu. Kenapa saya masih terus nambah terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan? Padahal saya itu jarang-jarang taat itu, asal ketemu saja. Dia berbangga ria, ini potret. Saya tanya, adakah di masyarakat seperti itu? Adakah orang yang menyatakan seperti itu? Ada. Orang yang menyatakan, rajin-rajin ke masjid. Ini maksud saya kata orang mana ya? Gak usah rajin-rajin ke masjid, saya kadang gak rajin aja, lihat rezeki saya. Bapak rajin ke masjid, rezekinya masih seperti. Ini dipotret oleh Hikam. Bayangkulau kan hadza su'adabin. Kalau ini suul adab laqatul imdad, mestinya Allah telah memutuskan bantuannya, tidak membantu saya lagi. Dikiranya nikmat itu bantuan, padahal sesungguhnya nikmat itu istidraj, lanjuran, hukuman dari Allah yang bersifat pelan-pelan, perlahan-lahan. Wa aujabal ib'ad, mestinya saya dijauhi dong. Tapi kenapa rezeki masih datang aja? Berarti saya ini masih dekat dengan Allah. GR nya karena belum ngaji, padahal itulah istidraj. Itu bukan nikmat, itu bencana. Itu bukan nikmat tapi nikmat, bencana. Apa sih? Jangan saking fasihnya nyebut nikmat, akhirnya nikmat. Nikmat itu bencana pakai kok. Kenapa ibu? Alhamdulillah saya dapat nikmat, saking fasihnya. Mau nyebut air masuknya ke kok.
Ya udah berarti apa bencana. Hati-hati ya, karena bahasa Arab itu hurufnya beda sedikit aja sudah berubah maknanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita adab terhadap Rasul, kita melaksanakan sunnah. Bagaimana adab kita terhadap guru, kita terima kasih terhadap guru. Saya dapat pemahaman dari Allah, Pak Ustaz. Iya, lewat siapa wasitnya? Wasitnya siapa? Perantaranya siapa? Jika saya tidak ada menyatakan kalau ada yang mengajarkan aku satu huruf saja, maka saya siap untuk menjadi hamba. Saking betapa mulianya ilmu. Manakala orang tidak punya adab sama saya, para guru, hati-hati. Allah yang murka. Nah, khusus yang di keluarga adalah kita harus beradab terhadap orang tua kita. Adab terhadap orang tua kita. Imam Junaid al-Baghdadi suatu saat sedang berkumpul, lalu ada orang tua kalau tidak salah atau masih muda, ternyata dia menangis. Lalu di hatinya ngomong, di hatinya, bukan di mulutnya. Kalau dia nyari rezeki kalangan miskin, itu hatinya ngomong. Apa yang terjadi? Ceritakan di dalam kitab. Malamnya dia mimpi pengemis. Ada teguran. Ini belum terucapkan. Karena dia mengolok-olok menghina hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang turun. Maksud turunnya bukan seperti manusia. Jadi Allah yang ambil Imam Junaid al-Baghdadi, artinya beliau mencari pengemis, dicari mau minta maaf dan maafnya secara tulus dari rasa hati yang paling dalam. Ada penyesalan. An-nadamah taubatun, penyesalan itu tahu. Nyesel bahwa saya di hati saya menghinakan Tuhan. Mohon dibukakan pintu maaf dari Tuhan. Alhamdulillah, si pengemisnya memaafkan terhadap Imam Junaid al-Baghdadi. Hati-hati kita jangan menghinakan Allah dan insya Allah. Kalau kita terasa terasuh sehingga kita punya adab, bukan sekedar sholat ibu bapak, tapi harus ngaji ada ilmu. Karena kalau sekedar sholat saja tidak ada ilmunya, ilmu kehidupan, seperti yang pernah saya ceritakan, saya juga merujuk pada seorang ustaz yang menceritakan bahwa ada orang rajin sholat, umroh, rajin sholat sunnah malamnya juga rajin, tapi ketika suaminya ternyata punya wanita idaman lain, dia berubah dari yang pakai jilbab dicopot semua jilbab, profesinya profesi malam. Inikah orang yang rajin sholat? Inikah orang yang rajin sholat sunnah malam? Karena dia tidak ada ilmu. Dari ilmu itu maksud saya ilmu sunnah, mendekat kepada Allah, membersihkan hati, dan memang ibadah dalam rangka membersihkan hati. Sholat imam ada flow, ada mengalir penuh keheningan pada saat kita sholat. Akhiri sholat al-dzikri
Dirikan sholat untuk mengingatku. Ini psikologi positif flow, mengalir penuh dengan kebeningan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada begitu, jangan sampai 180 derajat. Gara-gara orang tidak tahu ilmu. Insya Allah kalau di masjid ini selalu ada pengajian paling tidak istirahat sama ya musikku pada musik saya juga mempersiapkan pada diri saya. Alhamdulillah tidak. Kalau ngomong kencang-kencang ini gaya saja ekspresi saya ya, bukan malah ya, saya itu sering kelompok begitu. Silakan lihat ya di YouTube saya kelompok begitu gaya saking ekspresif. Tidak pernah tegur sama ponak saudara lompok saking ekspresif ini, saking semangat menyampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini pertanyaan. Ya, pertanyaan dipersilakan. Jangan susah-susah ya sifat orang yang tidak menyusahkan orang lain. Dari ibu ada biasanya itu ibu ini ditanya ceritanya kita adalah paham karena sisa itu sebenarnya sisa atau bahasa Allah, tapi fokusnya itu di makna dan kan rasa dari mana melihat itu dari sebuah sudut sadar sangat besar yang akan minat dan sendiri. Kalau di apa namanya di sekarang ada kata fisik juga saya di dalam yang besar yang itu sangat sama dengan simbiosis dengan nikmat. Yang maksudnya istilah itu nikmatnya tamat tapi taatnya berbuka. Maksiat itu bisa taatnya berkurang, bisa sombong tapi orang yang datang banyak sekali. Buktinya saya masih didatangi oleh banyak orang. Berarti Allah tidak memutuskan pertolongan. Padahal dia ketaatannya itu. Karena itu kita caranya adalah agar termudah. Pertama memang doa. Ya Allah jangan sampai ini jadikan prinsip. Lalu kita kasih pulang kesanggup, kita bisa ini saya dapat nikmat sekian rata-rata. Taat satu. Pada biasa sholat berjamaah ketika sholat berjamaah misalnya contohnya ya, sehingga ini menggerakkan astagfirullahaladzim mohon ampun ya Allah detik itu. Jadi begitu kita sendiri yang sebenarnya ya, karena itu maksiat itu ada yang diketahui ada yang tidak diketahui.
Sehingga kita mohon ampun sama Allah terhadap dosa yang saya ketahui maupun dosa yang tidak saya ketahui, yang menurut Allah adalah dosa. Jadi gampang nikmat datang, kita harus paling tidak seimbang. Yang manakala nikmat berkunjung ternyata kita ada udah males-malesan, kita ada nikmat dalam terus. Dan termasuk misalnya para pemimpin yang dapatnya, kalau kemudian syukurnya dan yang kurang, yang terdikasih nikmat kepemimpinan, jangan-jangan bukan nikmat teristimewa, mudah-mudahan ini sehingga menjadi dibangun adil pemimpin yang ya. Itu aja. Jadi di sini takutlah kamu akan kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu nikmatnya dalam arti tanpa ilmu, tanpa harta, tampaknya santri. Kalau pesantren, tapi disertai dengan terus-menerusnya maksiat kamu kepada Allah. Artinya taatnya itu kurang. Dan itu adalah istri. Ini kata saya itu. Jadi mulai sekarang kalau ada nikmat dari Allah, segera ya Allah, jangan sampai diisi. Cek. Ada orang yang sombong, tapi masih dipuji-puji oleh orang lain. Sombongnya luar biasa amat. Dan Allah tahu dengan dia yang tahu. Tapi manusia masih menyanjung-nyanjungi. Sesungguhnya sanjungannya itu bukan nikmat tapi bencana. Jadi banyaknya santri kalau ininya kekurangan tanahnya, usahanya, oh ini adalah isi. Tampaknya ilmu padahal maksiat saja yang tidak sekali memahami ilmu. Wow. Tapi maksiatnya luar biasa. Itu bukan nikmat, itu adalah isi. Lanjuran dari Allah, maksud Allah agar kamu mengenal Allah kembali kepada Allah. Ta'arifun ilaih, Allah sedang mengenalkan dirinya kepadamu. Segera kamu kembali kepada Allah. Kalau masa film bal bahru di mana sahabat Aidinas diundi obat pelannya amilu lalaunya cipu. Kerusakan di dalam dan banjir segala macam akibat ulah manusia agar mereka merasakan apa yang dilakukan oleh mereka. Baru setelah itu ya timbul mereka kembali sadar untuk tidak melakukan kerusakan lagi. Ya, mudah-mudahan yang baik sehat, berusaha, ini semua dari peringatan hari ini kita bersyukur itu ya, itu saja barangkali karena ada lagi yang bertanya pada silakan. Nikmat jelas harus kita harus bersyukur kepada Allah. Sebabnya kalau musibah kan juga jelas dari Allah. Kita sebagai orang beriman, kita harus sabar atau juga bersyukur dengan musibah. Karena
fungsi ibadah itu yang bisa menghubungkan kerja-kerja. Bagaimana yang bisa menurut terima kasih. Memang ini tidak pernah ada dua sifat itu kecuali adanya pada orang yang lebih beriman. Kata Rasulullah SAW, jika mendapatkan kelapangan, dia syukur. Ketika mendapatkan biasa, tidak pernah akan terjadi kecuali hanya terjadi pada orang yang lebih beriman. Jadi ada syukur, ada syukur. Itu musibah sahabat syirik syukur. Tapi kalau istighfar, ini adalah hukuman. Karena sudah dikasih peringatan, ternyata dia tidak mau. Seharusnya dengan tambah nikmat, dia malu sendiri, cepat segera untuk bersyukur. Tapi dia tidak bersyukur. Maksud bersyukur ini adalah bukan sekedar alhamdulillah, bukan sekedar yakin bahwa kita wabikku binikmatin nikmat Allah. Tidak ada nikmat kecuali nikmat sudah ada dari Allah. Tapi dengan jawab, dengan anggota tubuh melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan syukurnya. Tapi ternyata jalan. Nah, sabar itu jelas meraih kebahagiaan. Artinya ada yang bahagia dengan sabar. Mungkinnya Bapak Syirik Sohir berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang sohir. Karena dengan sabar ini, maka kita akan mendapatkan 3. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim, terus wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa basyiril sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu mendapatkan selawat dari Allah. Apa selawat di sini? Karena setelahnya adalah rahmat. Biasanya selawat itu diartikan rahmat kalau dihubungkan dengan Allah. Tapi ini setelah selawat adalah ujian dari Allah, santunan dari Allah. Misalnya sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepada orang itu 10. Selawat di sana artinya adalah rahmat. Tapi kalau ini, karena ada kata rahmatnya, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Itu selawatnya bukan diartikan rahmat, tapi diartikan sanjungan dari Allah. Satu, kita dipuji oleh Allah. Yang kedua, kita mendapatkan rahmat. Yang ketiga, mendapatkan hidayah. Jadi betul dari Allah Subhanahu. Itu satu. Sabar mengumpulkan dosa dan tidak bisa digugurkan dengan jalan ada. Ya Rasul pernah menyatakan, apakah kamu merasa lelah kepada Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasul, tidak ada kelelahan karena mencari nafkah yang halal sampai kemudian juri yang rancang di sini. Melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahan ketika sholat. Ini kendaraan ya. Jadi ini Pak syukur dan sobat. Mau pilih mana? Kaya syukur atau fakir sobat? Pilih mana? Kalau alirannya juga Pak, pilihnya yang kaya syukur.
tarekat Sadiliyah itu orang harus memang berkecukupan. Tarekat Sadiliyah hikam itu tarekatnya Sadiliyah. Meskipun saya tidak masuk tarekat Sadiliyah, dari nanti hikapnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup deh. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang senang. Mohon menggunakan maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan selalu bersyukur kepadanya. Dan itulah yang dicari oleh Allah sampai akhirnya mereka amalan-amalan aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz menyampaikan semoga berbahagia semua tanpa kesulitan yang diberikan kita untuk selalu mensyukuri segala nikmat Allah semuanya sebelum kali dan sekali berpana yang Tuhan menggunakan kita berpana menggunakan bersyukur. Baik bagi semuanya kita tutup pengajian tahun ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan hadis. Alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.